Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa istana bi sunnatihi ila yaumil liqa'i rabbih. Yang sama-sama kita hormati Ibu Rektor Universitas Hasanuddin, Bapak-bapak Wakil Rektor, Bapak Ibu Dekan, Civitas Akademika, tidak dapat saya sebut satu persatu. Insya Allah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tahun 1998, 22 tahun yang lalu, beberapa anak Indonesia mendapat beasiswa ke Al-Azhar Kairo, Mesir. Lebih kurang 100 orang. Tapi karena krisis moneter, yang sanggup berangkat waktu itu lebih kurang 74 orang. Dan saya dari Riau, beberapa sahabat dari Sulawesi Selatan. Salah satunya adalah yang ada di depan saya, Ustadz Bunyamin. Beliau dari Sidrap. Ini perlu saya ceritakan asbabun nuzul kenapa saya sampai ke Sidrap. Lalu kemudian yang mengatur semua jadwal saya di Pulau Sulawesi ini, tidak hanya Sulawesi Selatan, di beberapa kabupaten kota. Saya buat satu pulau saja. Karena kata pepatah Arab, Shahibud dar a'lamu bidarihi. Yang punya rumah lebih mengerti isi rumahnya. Saya tidak mau datang ke satu daerah yang ngaturnya saya dari Pulau Sumatera, karena kami tidak mengerti. Apalagi sekarang banyak sekali jebakan-jebakan Batman. Oleh sebab itu maka kakak kelas kami, kalau kami angkatan 98, maka beliau angkatan 96, 2 tahun di atas kami. Beliau adalah Ustadz Ustadz Hasbi. Hasbi artinya cukuplah aku saja. Jadi tak ada lain. Saya sebenarnya mau menjelaskan Ibu Rektor. Jadi jadwal-jadwal yang tidak dapat itu beliau yang mengatur. Tapi di atas itu semua kami ada senior-senior lagi yang pada tahun 96 dia sudah tamat dari Azhar dan sudah pulang ke Sulawesi Selatan. Itulah dia Dr. Sabik. Sabik artinya bahasa Arabnya Sabik lebih dulu. Jadi dia lebih dulu pulang dari kami. Jadi 96 dia pulang, 98 baru saya sampai ke Kairo. Jadi kalau menurut urutan nasab kami memanggil kakek kepada dia. Senior di atas kami jauh. Nah jadi jelaslah bagaimana saya sampai di Sidrap tadi malam. Terus kemudian khutbah Jumat tadi di Masjid Polres Parepare, lalu kemudian sampai ke Universitas Hasanuddin. Nasab alur ceritanya itu jelas semuanya berawal dari silaturahim. Jadi dulu ketika kami di Kairo itu ada ikatan-ikatan. Begitu sampai kita di Kairo, saya menggabungkan diri dengan KSNR, Kelompok Studi Mahasiswa Riau. Jumlahnya hanya 75 orang saja. Yang paling besar dari mulai atas namanya KMA, Kekeluargaan Mahasiswa Aceh. Di bawah Aceh itu ada HMM, Himpunan Mahasiswa Medan. Tapi anggotanya paling banyak 100-150. Yang terbesar di antara semua ikatan itu adalah KKS, satu pulau Sulawesi, 500 orang. Nah, oleh sebab itu maka silaturahim kami diikatlah kekeluargaan ini dengan ikatan besarnya namanya PPMI, Persatuan Pelajar Mahasiswa Indonesia, yang jumlahnya waktu kami kuliah dari tahun 98 sampai 2002 itu berjumlah 2.474 orang. Saya ingat betul hitungan itu karena nanti ujung-ujung hitungan itu adalah untuk perhitungan berapa jumlah yang akan diambil menjadi petugas haji gratis. Karena jatah kita ada 100 orang. Dan kalau begitu berarti 25 orang, itu berarti 1 orang. Jadi Riau yang waktu itu 75 mendapatkan jatah untuk petugas haji 3 orang, diambil oleh ketua 1, tinggal 2 orang, yang 2 ini diundi. Nah, jadi undian ini terkait dengan jumlah anggota. Yang sekarang kabarnya masih se-Indonesia antara 5.000 sampai 7.000 orang. Jadi persaudaraan kami, persahabatan kami sudah dibina dari mulai Mesir sampailah pulang kemari. Dan ketika saya sampai ke Sulawesi Selatan, yang pertama kali mengundang saya adalah ICAT, Ikatan Cendekiawan Alumni Timur Tengah. Di Aceh ini namanya IKAT, Ikatan Alumni Timur Tengah. Tapi sampai ke Sulawesi Selatan berubah menjadi ICAT,
Karena memang semua C sudah berkumpul di sini. Contoh Makassar. Jadi Icat berkumpul dan saya waktu itu surprise sekali karena Ustadz Samad kita akan pergi ke hotel menemui, begitu sampai di Icat terkejut karena semua kawan-kawan berkumpul senior. Jadi saya lebih memaknai saya ceramah itu adalah menjalin silaturahim lagi. Jadi dari mulai saya ke Aceh sampai ke Palembang sampai ke Sorong Papua, daerah timur Indonesia semuanya saya maknai silaturahim. Makanya saya katakan ke sahabat-sahabat saya mau ceramah ke satu tempat itu mesti ada 3 unsur. Yang pertama, saya mesti ketemu dengan jamaah seluruhnya, itu yang kita kemas dengan tabligh akbar. Yang sekarang itu tidak bisa kita lakukan. Dulu sebelum saya datang diminta video untuk mengajak orang. Sebelum datang sudah disebar banner dan baliho. Sekarang sebelum datang dibisikkan jangan sampai orang tahu dia datang. Karena khawatir akan jadi kluster. Jadi memang begitu keadaannya. Yang pertama saya ingin datang ke satu daerah itu ketemu dengan masyarakat umum dikemas dalam tabligh akbar. Yang kedua, saya mau ketemu dengan tokoh-tokohnya. Karena kata pepatah, menjinakkan buaya itu mudah. Yang sulit itu menjinakkan pawang-pawang buaya. Kalau pawangnya sudah bersatu, buayanya tinggal ikut saja. Kalau sebab itu saya mau ketemu dengan tokoh-tokoh, baik itu tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat untuk menentukan persepsi bagaimana ke depan. Lalu kemudian yang ketiga adalah saya ketemu dengan pengusaha-pengusaha, bisnismen. Jika di sana ada pondok pesantren yang kebanyakan santri kurang WC, ada orang kaya yang bingung uangnya mau dibuang kemana, kita ingin menjadi jembatan yang mempertemukan dua komunitas ini. Kalau 3 unsur ini ada, saya akan datang. Tapi kalau hanya sekedar ngaji tabligh akbar, maka itu bisa kita wakilkan melalui daring, online, televisi dan lain sebagainya. Makanya saya selalu meminta tim itu dari Aceh sampai ke Sorong Papua, itu semuanya sahabat-sahabat saya dari Azhar atau sahabat-sahabat kawan-kawan yang mengerti tentang dunia dakwah, sehingga kunjungan itu tidak hanya sekedar pengajian, euforia sesaat ramai, setelah itu habis seperti membangun istana pasir itu di pantai yang begitu cantik dan indah, lalu kemudian datang ombak dia sapu hilang sekedip mata. Jadi kehadiran saya ke Sulawesi Selatan, 3 unsur itu dapat. Tadi di Masjid Agung Sidra ramai, semua ada. Lalu kemudian kemarin ketemu dengan Icat, kawan-kawan alumni Timur Tengah, dan kehormatan yang luar biasa buat saya bisa bertemu dengan profesor-profesor, guru besar dari mulai farmasi sampai semua keilmuan ada. Lalu kemudian pula beberapa pengusaha-pengusaha itu untuk mensupport dakwah. Dan saya kira itulah makna dari silaturahim yang diajarkan Nabi. Man ahabba yusafallahu fi rizqihi, siapa yang mau dilapangkan rezekinya, wa yusa'alahu fi asarihi, mau dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu, hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Sampainya saya ke Universitas Hasanuddin, ini adalah berkat dari silaturahim kita bersama. Mudah-mudahan bersahabat di dunia, bertetangga di surga insyaallah. Amin. Ya Allah. Poin pertama silaturahim. Poin yang kedua, bahwa saya sudah lama mendengar Universitas Hasanuddin, menonton di televisi, membaca di koran, ada keinginan untuk datang, ada kerinduan untuk bertemu, bertatap muka, tapi kemudian jalannya tidak dapat. Dan tidak mungkin saya menelpon Ibu Rektor, Bu tolong undang saya. Rupanya Ibu Rektor beserta Bapak Ibu Wakil Rektor, Bapak Ibu Dekan ingin saya hadir. Saya pun sebenarnya ingin hadir, tapi rupanya saya berkehendak, kita berkehendak, Allah Maha berkehendak. Menurut kehendak Allah, kita bertemu di saat pandemi, orang tidak begitu ramai. Pertemuan ini lebih mesra dan lebih dekat. Pertemuan ini insya Allah lebih baik. Masalah orang menonton, dia bisa akan tonton melalui siaran yang akan kita share di channel Ustadz Abdul Somad Official. Jangan lupa komen, subscribe, like, dan share. Tiba-tiba saja besok diupload Ustadz Somad di Unhas. Tentu orang akan komen, kenapa kami tidak diundang? Kenapa tidak dikasih tahu?
Ustaz Asbi jangan cemas, jawab saja pandemi corona. Siap Ustaz. Oleh sebab itu maka kehadiran kerinduan yang sudah lama ini dari begitu sampai di lantai 8, saya tidak langsung duduk di kursi melihat hijau, Masya Allah. Saya tidak tanya ke tim, karena saya yakin tim itu baru pertama kali juga sampai di sini. Kita tunggu saja Ibu Rektor menjelaskan. Lalu kemudian Ibu Rektor datang, Ibu Rektor baru saja selesai dari berbagai macam seluruh Indonesia. Kemudian beliau jelaskan itu Ustaz Somad yang merah adalah rumah sakit. Jadi ternyata universitas ini punya rumah sakit. Jadi artinya kalau Ustaz Somad datang ke Unhas jangan khawatir sakit, rumah sakit sudah siap. Ustaz. Dan ternyata Ustaz Somad silakan cicipi coklat. Ini coklat juga buatan Universitas Hasanuddin. Jadi rasanya saya sudah banyak juga ke universitas, tapi yang mengurus rumah sakit sampai coklat baru Universitas Hasanuddin. Ini saya katakan, Bu, jadi universitas ini ngurus rumah sakit sampai coklat. Bukan cuma itu Ustaz Somad. Kita punya ternak ayam. Dan kita punya juga ternak sapi 1000 ekor di sana. Dan kita juga punya pulau yang dikelola dan di situ ada keramba ternak ikannya. Dan di sana juga. Jadi ternyata universitas ini, dulu saya pernah mendengar ada seorang profesor berkata, kata dia begini, mahasiswa jangan sampai ternak ikan di atas kertas. Ini yang terjadi, yang dikhawatirkan oleh sebagian kampus. Kuliah di mana? Fakultas Pertanian. Kerja sekarang di mana? Teller Bank. Mau tidak mau, suka tidak suka, itu fakta dan terjadi di tengah masyarakat. Kenapa? Beternak ikan di atas kertas. Kalau disuruh dia menerjemahkan, memberikan definisi, ternak menurut etimologi, ternak menurut terminologi, ternak menurut cara ternak, tahu ya. Tapi ketika ditanya, pernah kamu beternak? Tidak. Universitas Hasanuddin tidak seperti itu, karena dia punya peternakan. Oleh sebab itu ada 4 unsur yang diuntungkan. Pertama, mahasiswanya bisa praktek langsung. Yang kedua, dia tidak hanya penyuluhan tapi bisa memberikan pendampingan kepada masyarakat. Karena kita tahu masyarakat ini tidak bisa disuluh. Kalau disuluh di tengah gelap, mati lampu, dia gelap lagi. Dia mesti didampingi sampai pagi. Yang ketiga, bahwa negara diuntungkan. Sekarang kita pikirkan bagaimana kita yang setiap hari makan daging. Ada anak orang menikah, walimah, makan daging kambing, makan daging sapi. Akikah anak, makan daging kambing, makan daging sapi. Tapi ternyata sapi dan kambing kita tidak cukup untuk masyarakat yang begitu banyak. Saya yakin dan percaya, kalau seluruh universitas di Indonesia mengikut seperti yang dilakukan Unhas, tidak perlu kita ekspor sapi dan kambing. Oleh sebab itu hari ini saya datang kemari bertemu dengan profesor-profesor. Di masa akan datang, insya Allah kita bertemu langsung di kandang sapi, di kandang kambing dan peternakan. Jika kita lihat bagaimana masyarakat tahu, bagaimana ini menjadi iklan, bagaimana ini menjadi gerakan yang besar. Karena semua mesti berawal dari kampus. Kampus melting pot, kampus tempat mencetak, kampus tempat berpikir, kampus tempat menebarkan ide-ide. Tapi dia hanya tidak sebatas ide di makalah presentasi, seminar, lokakarya, tapi dia ada aplikasi yang nyata di tengah masyarakat. Dan dari yang saya alami, yang saya lihat nyata sendiri, ini tidak hanya menyentuh bidang peternakan, tidak hanya pertanian, tidak hanya mengelola daging ayam, tidak hanya mengelola coklat, tapi ternyata sampai khutbah Jumat pun digarap oleh profesor-profesor. Itu satu sisi positif luar biasa. Tapi bagi Icat ini bisa jadi ancaman. Dulu saya selalu mengatakan, ini anak-anak yang hafal Quran ini mau kemana? Mau dibawa kemana anak hafal Quran? Apakah setelah menghafal Quran mereka hanya akan sekedar menjadi guru mengaji, menjadi imam tarawih? Terus saya berpikir begini, betapa indahnya kalau ayat-ayat Al-Quran tentang penciptaan manusia berawal dari nutfah, sperma, berubah menjadi alaqah, darah yang menggumpal, menempel di dinding rahim, berubah menjadi mudghah, segumpal daging, berubah menjadi izam, tulang, fakasawna li'azama lahma, lalu tulang itu dibalut oleh daging, tsumma ansha'nahu khalqan akhar, menjadi makhluk yang sempurna. Ketika ayat itu dibacakan oleh seorang yang mengerti tentang SPOG, spesialis objin kandungan, maka dia menjelaskannya amat sangat meyakinkan. Kalau Abdul Somad yang menjelaskan ayat itu, kata orang Arab,
Man takallama fi ghairi fannihi ata bil ajaib. Siapa yang bicara bukan pada bidangnya, bicaranya ajaib-ajaib. Aneh-aneh saja yang dia jelaskan itu. Teori apa itu? Tapi kalau yang menjelaskan, dan ternyata yang baru saya bicarakan tentang Profesor Objen cerita ayat kandungan, tentang orang yang mengerti tanaman bercerita tentang ayat-ayat Al-Quran, bercerita tentang pohon kayu. Saya baru berpikir Universitas Hasanuddin sudah melakukannya melalui profesor-profesor yang masjid. Jadi ketika kami dulu belajar di Al-Azhar, masjid itu disebut dengan jami'. Sedangkan universitas itu disebut dengan jami'ah. Beda masjid dengan universitas hanya ada pada huruf ta yang di ujung itu. Masjid jami' berawal dari kata Jumat. Masjid yang ada sholat Jumat yang disebut dengan jami'. Ketika masjid berubah menjadi universitas, tinggal ditambahkan ta marbutah di ujung, berubah menjadi jami'ah. Bagaimana dari masjid berubah menjadi jami'ah? Dan Ibu Rektor tadi dalam sambutannya sudah menyatakan itu, dua-duanya ada di Universitas Hasanuddin. Jami'nya ada, jami'ahnya ada. Di beberapa masjid ada jami', tapi jami'ah tidak ada. Di beberapa kampus ada jami'ah, tapi tidak ada jami'. Bahkan ketika kita mau sholat, Pak Rektor, kita sholat di mana? Mohon maaf, masjid belum selesai. Baru meletakkan batu pertama. Tapi kita, Masya Allah, tabarakallah, ada masjid, ada jami'ah. Jadi kalau orang bercerita tentang universitas tertua di dunia adalah Jami' Al-Azhar yang berubah menjadi Jami'atul Azhar. Tapi sebenarnya kalau kita melangkah lebih jauh ke Afrika Utara, ada yang lebih tua daripada Jami' Al-Azhar, yaitu Jami' Zaitunah. Jami' Zaitunah berubah menjadi Jami'ah Zaitunah University di Tunisia. Kalau kita melangkah lagi lebih jauh ke Afrika Utara, sudah mendekati ke arah Eropa, maka sesungguhnya ada jami' yang lebih tua lagi, itu yang disebut dengan Jami' Qarawiyyin, yang berubah menjadi Jami'ah Qarawiyyin. Dan beberapa sahabat kami dari Sulawesi Selatan, alumni tamat dari Jami'ah Qarawiyyin. Yang paling tua hari ini ada 3, Jami' Al-Azhar, Jami' Zaitunah, Jami' Qarawiyyin. Tidak bisa dipisahkan antara jami' dengan jami'ah. Ketika jami' dipisahkan dengan jami'ah, akan lahirlah profesor-profesor sekuler, liberal, jauh dari agama. Puncak daripada sekuler dan liberal adalah ateis. T, Tuhan. Is, keyakinan. A, tidak. Ateis, keyakinan yang meyakini tidak ada Tuhan. Apa makna ilmu pengetahuan kalau dia tidak bertuhan? Oleh sebab itu, Universitas Hasanuddin tidak membawa-bawa agama, tidak membawa-bawa nama Islam, tapi dari namanya itu adalah nama tokoh Islam kebanggaan. Kami dari timur Indonesia, Pulau Sumatera, mendengar nama Hasanuddin adalah orang yang kami banggakan dalam perjuangan, gugur sebagai syahid, dalam satu hembusan nafasnya cinta kepada agama, dalam hembusan nafasnya juga cinta kepada negara. Karena dalam Islam diajarkan hubbul watan minal iman, cinta kepada tanah air bagian daripada iman. Memang di saat ini kita lebih baik tidak membawa nama agama, tapi spirit agama. Untuk apa kita bawa botol kecap tapi isinya minyak babi? Tapi jangan pula kita lebih baik botol minyak babi isinya kecap. Kita tidak bicara demikian. Kita ingin bahwa ada nilai spiritualitas dalam pendidikan. Karena itulah rohnya. Karena kalau hanya bicara tentang ilmu pengetahuan,